Masih di Top Isu spesial dari Media Islamnet dengan format internet live streaming, dan masih bersama saya juga Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Buat Anda yang baru bergabung, Top Isu kali ini mengangkat benarkah kiamat tahun 2012? Ini isunya ya. Nah, Ustazah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita nih sebagai seorang muslim nih, bagaimana kita menyikapi hari kiamat harusnya, Ustazah? Apa kita harus siap-siap juga gitu, menyiapkan bunker yang tahan gempa, tahan panas seperti di film Armageddon gitu, Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, hari kiamat itu memang salah satu peristiwa yang wajib ya diimani oleh seorang muslim. Tetapi tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu. Bahkan seorang nabi sekalipun itu nggak tahu. Jadi hanya Allah SWT yang maha tahu. Dan kita sebagai seorang muslim itu cuma wajib mengimani. Dan disitulah kemudian membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita. Jadi kan sebenarnya tujuan keimanan adalah semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Jadi semakin tawakal, itu saja. Bukannya nanti malah semakin panik kemudian cari perlindungan terhadap selain Allah. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi selain Allah SWT. Tentang hari kiamat ini, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah yang mempunyai pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat. Jadi hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat itu. Allah yang menurunkan hujan, yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan besok, dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan mengetahui. Nah, itu ya. Jadi ya Allah yang Maha Tahu, kita tuh nggak tahu bahkan apa yang terjadi besok gitu. Tidak kepala suku manapun, tidak pemuka agama manapun, bahkan rasul-rasul pun tidak tahu ya Ustazah ya. Iya. Dan juga banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, Mbak Bunga Intan, dan bagaimana kedahsyatannya itu dalam juz Amma ya. Juz 30 itu kan banyak sekali. Al-Ghasyiyah, Al-Insyiqaq, Al-Infitor dan lain-lain ya, banyak ya. Dan ini menggambarkan bahwa kiamat itu harus diimani, dan juga itu hanya Allah yang akan memiliki kekuasaan di hari tersebut gitu. Dan manusia nggak akan bisa berbuat apa-apa, siapapun. Jadi kalau ada satu negara yang mengklaim bisa selamat dari kiamat dengan pesawat yang super canggih, dengan kapal super canggih, itu berarti bukan kiamat versi kita ya. Tapi mereka dia mau lari dari bumi dimanapun, itu semua adalah milik Allah gitu, di galaksi manapun ya. Dan sebenarnya hari kiamat itu nanti akan menjadi pembuktian bahwa sesungguhnya setiap makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali. Itu semua bergantung kepada Allah, yang beriman maupun yang kafir gitu ya. Dan bagi kaum muslimin, bagi kita ya, Allah dan Rasulnya telah menyampaikan tanda-tanda tentang hadirnya hari kiamat ya, tentang bahwa kepastian hari kiamat itu akan datang ya. Dan ini semata-mata agar manusia itu senantiasa bertambah keimanannya. Itu saja. Enggak untuk dia bersiap-siap menghadapi hari kiamat dengan bikin kapal, enggak akan bisa dia mencegah itu. Bikin baju tahan api, segala macam baik. Sangkakala bersuara, memekakkan telinga, hati terasa hampa tak berdaya. Tak kenal sanak saudara, berlari-lari tak henti, mencari tempat sembunyi takkan bisa. Terasa masih lama, padahal kiamat itu datangnya kapan
saja, tak ada yang tahu rahasia yang kuasa, agar tak ragu padanya. Gunung pun berterbangan, melayang bagaikan awan, air laut pun memanas bak neraka. Bila jatuh berguguran, langit pun menghimpit bumi, tak ada tempat sembunyi, takkan bisa. Kiamat pasti akan datang, karena itu janji Tuhan. Alam raya kan dirasa, tak satu pun yang tersisa, tak ada yang ditinggalkan, hanyalah amal semata. Kiamat bukanlah mimpi, karena pasti terjadi bila manusia sudah putus silaturahmi. Harta melimpah tapi tak mau berbagi, gedung-gedung berdiri kokoh, tinggi teror sana sini. Tanda kiamat terjadi, ibu menyusui, lupa akan bayi. Binatang buas dan benda mati bisa berbicara lagi. Burung pun berterbangan, melayang bagaikan awan, air laut pun memanas bak neraka. Bila jatuh berguguran, langit pun menghimpit bumi, tak ada tempat sembunyi, takkan bisa. Alam raya kan binasa, tak satu pun yang tersisa, tak ada yang ditinggalkan, hanyalah amal semata. Alam raya kan binasa, tak satu pun yang tersisa, tak ada yang ditinggalkan, hanyalah amal semata. Alam raya kan binasa, tak satu pun yang tersisa, tak ada yang ditinggalkan,